Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan penggunaan Google Form dalam kegiatan belajar mengajar yang dikhususkan pada kegiatan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini memang salah satu bagian penting dari proses belajar mengajar. Kita tidak bisa mengetahui apa saja yang sudah dicapai, apa saja yang belum dicapai, apa saja kekurangan proses pembelajaran kita. Itu bisa dilihat salah satunya dengan melakukan evaluasi pembelajaran. Di dalam evaluasi pembelajaran ini terdapat pengukuran dan penilaian yang di dalamnya dituangkan dalam bentuk alat tes gitu ya. Alat tes ini salah satu contohnya adalah misalnya ulangan harian gitu, atau kita sebagai guru memberikan soal. Baik, izinkan saya untuk memberikan tutorial. Yang pertama, kita membuka Google Chrome masing-masing yang sudah terlogin akun Gmail kita masing-masing. Oke, tinggal kita klik saja tampilan awal di Google Chrome seperti ini. Kemudian kita masuk ke Drive Google. Oke, di Drive Google nanti ada pilihan menu baru atau dalam bahasa Inggrisnya new. Tinggal diklik baru. Oke, di sini jika di Windows 10 11 ke bawah itu Google Formulir belum muncul, kalian tinggal pilih nanti lainnya kalau belum muncul. Kalau sudah muncul tinggal dipilih saja. Kemudian pilih kuis kosong. Jika nanti di pilihan di laptop kalian tidak ada kuis kosong, kalian tinggal bisa klik nanti dari template saja, sama saja. Oke, saya kebetulan sudah ada, jadi klik kuis kosong. Tampilan awal di Google Form adalah seperti ini. Karena tujuan kita ini adalah mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh kita terhadap peserta didik, maka tampilannya juga harus menarik, bisa eye catching gitu ya. Pertama yang harus dilakukan adalah kita menyesuaikan temanya dulu. Tinggal klik nih, ada sesuaikan tema, ada opsi tema, pilih gambar. Ini gambar di sini bisa yang sudah disediakan oleh Google Dokumen ataupun kita mengunggah foto kita misalnya di dalam laptop kita. Agar lebih mudah, saya ingin dari yang sudah disediakan saja. Kemudian warnanya saya pengen agak terang, saya ingin warna hijau. Tinggal tambahkan warna saja, jauhnya pekat. Kemudian untuk font atau huruf itu ada di kuadratif, tinggal dipilih saja, saya ingin memilih yang lucu gitu ya. Kalau sudah kita close, begini tampilannya. Kemudian jangan lupa yang pertama adalah membuat judul, tinggal diklik saja ya. Ini adalah misalnya ulangan harian. Saya mata pelajarannya anggap saja pelajarannya umum, mata pelajaran umum, anggap saja ada ya. Kemudian deskripsi formulir boleh seperti ini, pertanyaan di bawah ini dengan tepat misalnya. Oke, instruksi pengerjaan soal. Oke, yang pertama, karena kita ulangan harian ke tes individu, yang pertama berarti kita harus ada identitas untuk peserta didik, sama nama. Kita buat jawaban singkat, wajib diisi, jangan lupa. Kemudian setelah nama kita kelas. Misal saya mengajar 3 kelas paralel, maka dipilihnya jangan pilihan ganda, tapi opsinya adalah drop down. Kita buat opsi yang pertama, misal kelas 2A gitu ya, kelas 2, saya SD misalnya ngajar. Kemudian kelas 2B, dan yang ketiga adalah kelas 2C. Oke, dan wajib diisi juga. Kita tambahkan kalau misalnya dirasa sudah cukup identitasnya, anggap saja sudah cukup. Kemudian kita akan masuk ke soal yang pertama. Kita tinggal klik saja tambahkan pertanyaan, pilihan ganda. Misalnya untuk pertanyaan pertama adalah siapakah jenderal yang terkenal dengan strategi perang gerilya gitu ya. Berarti kita misalnya yang ini adalah Soeharto, misalnya
SD ada 3, anggap saja 4 option. SD kelas 6 Soeharto, Soekarno, Sudirman, itu lagi adalah Joko Widodo misalnya. Oke, karena ini sudah masuk ke ranah soal nomor 1, jangan lupa kita buatkan kunci jawaban dulu. Klik kunci jawaban, kita pilih jawaban yang benar, kemudian poinnya sesuaikan, misalnya saya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita akan menambahkan soal yang pertama itu kita klik kunci jawabannya Sudirman, kemudian kita misalnya setiap siswa yang menjawab benar kita beri nilai 10 misalnya ya poinnya. Kita tinggal klik selesai. Oke, kemudian di soal yang kedua ada modifikasi soal ketika pilihan jawabannya akan berbentuk gambar gitu ya. Soalnya adalah gambar sila pertama atau lambang sila pertama pada Pancasila adalah Oke. Pilihan ganda tetap sama, kita pilih tambahkan gambar, kemudian cari filenya, kemudian tinggal pilih open. Tunggu beberapa saat, kemudian nanti dia akan muncul seperti ini. Oke, tambahkan opsi lagi, cari, oke, tinggal open. Oke, dengan cara yang sama kita menambahkan setiap option jawaban dengan menggunakan gambar. Oke, terakhir yang option D ya. Oke, maka jangan lupa wajib diisi. Ini juga jangan lupa wajib diisi ya, setiap soal itu wajib diisi. Kita buat kunci jawaban, pilihan kunci jawabannya adalah yang benar adalah lambangnya yang A ya. Setelah poinnya 10 kita berikan, kita tinggal klik selesai, maka akan tampilannya seperti ini. Itu modifikasi soal yang kedua. Dan yang berikutnya adalah untuk soal yang menyisipkan gambar. Jadi bukan di optionnya gambarnya, tapi soalnya akan ada sisipkan gambar. Contoh misalnya ya, gambar grafik berikut adalah gitu. Kita tinggal sama saja, tinggal tambahkan gambar, cari misalnya ini ya. Oke, muncul seperti ini. Opsi yang pertama adalah fungsi penawaran. Option yang kedua adalah fungsi permintaan. Option yang ketiga adalah fungsi linier. Opsi yang keempat adalah fungsi kuadrat misalnya ya. Seperti biasa wajib diisi. Kita buat kunci jawabannya juga. Kunci jawabannya adalah fungsi penawaran. Kita berikan poinnya 10. Kita buat opsi jawabannya, jangan lupa kunci jawaban kita berikan poin 10 untuk setiap siswa yang menjawab benar. Kita sudah membuat 3 soal, kemudian kita akan membuat soal uraian singkat. Oke, tambahkan pertanyaan, kita pilih jawaban singkat. Nah, di sini kita buatkan seperti ini ya, misalnya ya. Nama, soalnya ibu kota negara Republik Indonesia adalah kita buat wajib diisi juga. Kita buat kunci jawabannya. Kunci jawabannya kita buat dengan menggunakan kapital Jakarta gitu ya. Kita boleh tandai semua jawaban yang benar. Poinnya yang benar karena ini uraian singkat, saya kasih 20 kalau setiap jawaban yang benar. Karena nanti ada kemungkinan siswa menulis kata Jakarta dalam huruf kecil atau ada combine, ada huruf besar di depan, sebelakangnya kecil. Kita buatkan deskripsi. Di sini ada klik tanda panah 3, ada deskripsi.
Deskripsi ini adalah membantu kita untuk mengukur akurasi ketepatan siswa menjawab. Jawab dengan huruf kapital. Nah, seperti ini. Ya, nanti si anak akan menjawab dengan huruf kapital. Oke. Ini untuk soal uraian singkat. Terakhir untuk soal uraian panjang. Untuk soal uraian panjang kita pindahkan pilihan jenis soalnya menjadi paragraf. Contohnya misalnya jelaskan macam-macam perangkat lunak misalnya ya. Bentuknya jawaban hanya untuk opsi untuk uraian panjang tidak disarankan untuk membuat kunci jawaban karena pasti akan para peserta didik akan menjawab sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu, dengan pemikirannya masing-masing. Jadi dibiarkan dan nanti ini diperiksa manual. Oke, kita akan melihat bagaimana sih tampilan form kita untuk ulangan kita hari ini. Dan jangan lupa, mohon maaf, yang barusan kunci jawabannya tetap diklik tapi tidak dimasukkan tambahan masukan jawaban, hanya poinnya saja. Karena uraian panjang saya kasih 40 setiap siswa yang menjawab benar. Kita ingin melihat tampilannya seperti apa sih? Kita lihat sini ada pratinjau, tinggal klik pratinjau, maka ini adalah tampilan yang akan diterima oleh siswa. Oke, nanti dia pilih kelasnya. Ini soal nomor 1 wajib diisi, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 gitu. Ya. Setelah selesai seperti ini, kita boleh balik lagi kembali ke tab yang sebelumnya. Kita akan setel dulu setelannya apakah sudah sesuai. Kalau untuk kuis biasanya sudah sesuai, tidak usah lagi dimodifikasi. Kemudian kita akan mengirim nih, kebetulan misalnya di tab Google Chrome kita sudah ada WhatsApp web gitu ya, atau apapun itu. Kalau saya kebetulan belum ada WhatsApp webnya, belum dimasuk, jadi saya akan menggunakan email yang nanti akan disebarkan melalui WhatsApp web juga. Caranya adalah pertanyaan ini, kalian tinggal klik kirim. Oke, nanti di klik kirim kalian pilih link atau tautan, bukan yang tanda email, tapi link atau tautan. Kemudian perpendek agar lebih mudah. Nah, yang ini disalin gitu ya, disalin. Masukkan kalau di sini ada WhatsApp web, tinggal klik saja ke WhatsApp web, ke grup WhatsApp kalian masing-masing, ke grup siswa masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan tutorial penggunaan Google Form sebagai alat evaluasi pembelajaran dan alat tes. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.